Halo guys, ramai soal kunjungan Emmanuel Macron ya. Dari kedatangan aja udah bikin macet satu kota Jakarta. Lalu pembuatan chairlift yang menghebohkan gitu ya. Iya, katanya buat menyambut Macron, tapi Macronnya nggak mau pakai, pilih jalan kaki ke atas. Dan juga yang terakhir ini soal aksi Macron yang menyentuh arca Buddha di Stupa Borobudur, yang memang selama ini dulu kita kenal sebagai mitos Kunto Bimo. Ini bingung aja nih. Ini bahkan Fadlizon bangga gitu menceritakan bahwa Macron pegang itu dan kena gitu ya. Dan bahkan diupload di akun resmi pemerintah aksi ini. Padahal aksi ini sudah dilarang. Nah, bicara soal Borobudur, Borobudur ini kan adalah situs warisan budaya ya, yang sudah diakui UNESCO. Jadi sudah diakui dunia dan berusia 1200 tahunan, dan ini memiliki nilai sejarah, nilai budaya, dan juga nilai religius yang sangat tinggi. Sentuhan langsung terhadap arca Buddha di dalam stupa ini kan sangat beresiko ya, apalagi memasukkan tangan melalui lubang stupa. Ini kan berpotensi merusak relief, bisa merusak struktur candi yang sudah rapuh karena usia. Nah, aksi tersebut ini kan mengabaikan prinsip dasar dari pelestarian cagar budaya yang menuntut perlindungan maksimal dari kerusakan fisik akibat sentuhan manusia. Bingung aja nih, kok Menteri Kebudayaan kita nggak ngerti soal ini, atau nggak memahami, atau masa bodoh kah dengan soal ini? Nggak ngerti juga sih ya. Jadi saya rasa tindakan seperti yang dilakukan Macron ini tidak menghormati nilai religius dan sakralitas. Stupa dan arca Buddha di Borobudur adalah simbol religius yang sakral bagi umat Buddha. Mitos Kunto Bimo yang dipercaya dapat membawa keberuntungan dengan menyentuh arca ini kan sebenarnya sudah lama dilarang oleh komunitas Buddhis dan konservator gitu ya. Karena ya itu tadi dianggap mencederai kesucian tempat ibadah, kesucian simbol spiritual gitu. Nah, Macron sebagai seorang pemimpin negara harusnya lebih peka terhadap nilai-nilai religius dan menghormati aturan yang berlaku di situs suci ini. Dan lebih parah lagi kalau tuan rumahnya tidak memberitahu atau mengingatkan soal ini. Ya, saya rasa ini semacam kegagalan lah dalam etika diplomasi budaya. Sebagai tamu negara dan figur publik internasional, tindakan Macron yang menyentuh arca secara terbuka, bahkan diunggah oleh akun resmi pemerintah Indonesia, ini kan menunjukkan kurangnya pemahaman atas masalah ini ya, dan tidak adanya atau bahkan sangat kurangnya persiapan dalam membangun etika diplomasi budaya yang baik. Dan hal ini berpotensi menimbulkan persepsi buruk nantinya bahwa pemimpin asing tidak menghargai norma dan aturan lokal, serta bisa memicu kontroversi nanti yang bahkan mungkin nantinya merugikan citra kedua negara. Dan mungkin juga ini karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan lah. Yang Buddhist Association Indonesia atau YBA mengatakan bahwa mitos Kunto Bimo ini sudah dilarang dan tidak diperbolehkan lagi sudah lama. Ini demi menjaga pelestarian Borobudur. Nah, tapi aksi Macron dan beberapa pejabat kita yang ikut menyentuh arca ya, ini kan menunjukkan lemahnya sosialisasi dan pengawasan terhadap pengunjung, termasuk tamu penting. Sehingga aturan pelestarian dan penghormatan terhadap situs tidak ditegakkan secara konsisten. Ya, jadi bicara soal mitos Kunto Bimo ini kan mitos turun-temurun ya, yang nggak memiliki dasar kebenaran ilmiah ya. Dan justru memang mendorong perilaku yang merusak. Nah, mitos ini kan berbahaya gitu, karena memicu pengunjung untuk memanjat gitu ya, dan menyentuh stupa demi keberuntungan, yang pada akhirnya mempercepat kerusakan fisik candi. Lalu mempertontonkan tindakan ini secara publik oleh seorang pemimpin dunia ini kan dapat memperkuat kepercayaan pada mitos itu lagi gitu, dan akhirnya memperparah masalah konservasi. Ya, jadi ya tindakan Macron ini, tindakan dia menyentuh arca Buddha di Stupa Borobudur ini adalah sebuah kesalahan serius dari sisi pelestarian budaya, penghormatan religius, dan diplomasi budaya. Jadi aksi ini menunjukkan sangat kurangnya pemahaman dan persiapan terkait sensitivitas situs yang adalah warisan dunia.
Dan ini menimbulkan risiko kerusakan fisik lah dan konservasi sosial. Seharusnya ini bisa dihindari dengan pendekatan yang lebih bijaksana dan saling menghormati terhadap nilai-nilai lokal dan budaya. Salam.